Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Aufa Ifada dari program studi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kita akan mengetahui bagaimana cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kita. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk mengakses jurnal internasional melalui website atau database online ProgWest. Kenapa kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Gunanya adalah untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa sih kebutuhan informasi itu? Kebutuhan informasi merupakan rasa atau pengakuan seseorang tentang jarak antara pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan yang seharusnya ia miliki, sehingga mendorongnya untuk mencari pengetahuan atau informasi tersebut. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa step yang harus kamu lakukan. Step by step ini mengidentifikasi rumusan masalah atau kebutuhan informasi. Step kedua, mengembangkan kata kunci dari rumusan masalah yang ada. Step ketiga yaitu memformulasikan kata kunci. Step selanjutnya adalah pengaplikasian kata kunci pada portal jurnal yang akan dibagi lagi dalam beberapa step. Yuk kita mulai dari step pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian, topik penelitian, dan rumusan masalah suatu penelitian. Kemudian, tentukan kata kunci dari rumusan masalah tersebut. Misal, kita punya judul penelitian, keterampilan literasi informasi untuk penelitian mahasiswa melalui perpustakaan. Dari contoh tersebut, didapatkan dua kata kunci utama, yaitu literasi informasi dan mahasiswa. Sedangkan kata kunci tambahannya yaitu keterampilan, penelitian, dan perpustakaan. Kata kunci tersebut akan digunakan untuk proses penelusuran informasi, berupa literatur atau sumber referensi. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, akan tetapi kata kunci tersebut perlu dikembangkan untuk menghasilkan temuan yang lebih spesifik. Lalu, bagaimana cara mengembangkan kata kunci? Lanjut ke step selanjutnya ya. Step kedua yaitu mengembangkan kata kunci utama yang sudah diperoleh sebelumnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan thesaurus, mencari sinonim dan antonim dari kata kunci utama. Untuk mempermudah pengembangan kata kunci, kalian bisa menggunakan thesaurus, karena dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama adalah hubungan sinonim, yang kedua hubungan hierarkis, satu kata menjelaskan sesuatu yang lebih luas, ketiga adalah hubungan asosiatif. Step ketiga adalah formulasikan kata kunci dari hasil pengembangan kata kunci yang dilakukan pada step kedua. Formulasi atau menyusun konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita sudah memiliki dua kata kunci utama, yaitu literasi informasi dan mahasiswa. Kita juga memiliki kata kunci tambahan, yaitu keterampilan, penelitian, dan perpustakaan. Langkah selanjutnya yaitu kita terjemahkan kata kunci tersebut ke dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, agar hasil temuannya menjadi jurnal internasional. Setelah itu, kita formulasikan kata kuncinya. Misalnya, kita petakan kata kunci berdasarkan sinonimnya. Jika kita tidak mengetahui sinonimnya,
Hasil pengembangan keyword yang sudah kita lakukan dapat dijadikan model untuk penelusuran informasi di portal jurnal, sehingga hasilnya akan relevan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi perlu diingat pada saat menentukan kata kunci utama, kata kunci tambahan, pengembangan kata kunci, dan formulasi kata kunci. Diperlukan trial and error terlebih dahulu sampai benar-benar menemukan kata kunci yang cocok dengan kebutuhan informasi kita. Step keempat yaitu melakukan penelusuran pada portal jurnal. Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam melakukan penelusuran informasi dan browse. Search dilakukan saat kita sudah memiliki sebuah kata kunci dari kebutuhan informasi. Sedangkan browse dilakukan saat kita masih meraba-raba kebutuhan informasi apa yang kita butuhkan. Kita akan membahas cara melakukan search. Search dibagi menjadi dua, yaitu basic search dan advanced search. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang basic search. Saat kita membuka portal jurnal ProQuest, halaman pertama yang akan muncul adalah basic search. Basic search ini hanya memiliki satu search box. Karena kata kunci yang dimasukkan pada basic search ini tidak terlalu spesifik seperti pada advanced search. Pada bagian search box terdapat beberapa menu. Menu ini berfungsi untuk menentukan dalam bentuk apakah informasi yang kita inginkan. Misalnya, scholar journal berarti jurnal ilmiah, books berarti buku, dan seterusnya. Masih banyak lagi jenis informasi lainnya yang dapat diakses pada menu more. Pada bagian bawah search box terdapat istilah full text dan private. Menu private digunakan untuk memunculkan publikasi yang sudah melalui proses editorial secara resmi, sehingga hasilnya akan lebih terpercaya. Sedangkan menu full text akan memunculkan dokumen publikasi yang tersedia secara full text atau isinya lengkap dari awal sampai akhir. Jika kita masih belum paham bagaimana penggunaan portal jurnal ProQuest, dapat mengakses search tips yang terdapat di sebelah kanan bawah search box, atau dapat scroll ke bawah lagi untuk mengakses bantuan atau bimbingan. Nah, mari kita coba search kebutuhan informasi kita, yaitu keterampilan literasi informasi untuk penelitian mahasiswa melalui perpustakaan. Lalu, kita masukkan dua kata kunci utama yang sudah didapat tadi, yaitu information literasi dan student. Dalam memasukkan kata kunci, mari kita coba dengan menggunakan kombinasi formula tanda petik dan boolean and. Maka akan menghasilkan kata kunci berikut. Information literacy. Tanda petik berfungsi untuk menghubungkan kata information dan kata literasi menjadi satu kesatuan, sedangkan boolean and berfungsi untuk mencari informasi yang di dalamnya terkandung information, literasi, dan juga student. Melalui menu basic search ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu kita ketahui saat mengakses jurnal ProQuest. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu Federate Search. Federate Search merupakan fitur pencarian secara serempak terhadap beberapa database yang fungsinya untuk memudahkan orang dalam mencari informasi. Dalam satu kali pencarian dengan kata kunci yang sudah dimasukkan, dengan begitu Federate Search akan memanggil informasi dari database berdasarkan kata kunci yang diajukan. Berikut contoh Federate Search. Ini ya, seperti ini. Nah, yang kedua yaitu autocomplete. Autocomplete adalah fitur dari jurnal ProQuest yang dirancang untuk mempercepat penelusuran
saat seseorang mulai mengetikkan kata kunci. Terkadang kita sering menemui typo atau salah eja dalam memahami sebuah istilah. Dengan begitu, saat kita mengetik kata kunci tersebut pada mesin penelusuran dan ternyata keliru, maka mesin akan memberikan suggestion atau saran kata yang lebih dapat ditemukan. Kemudian mesin akan memunculkan result yang disebut autocomplete. Nah, seperti ini ya. Information kasih ini namanya autocomplete seperti ini. Sedangkan yang ketiga, best first. Best first adalah pencarian terbaik pertama atau result pertama yang muncul saat kita menelusuri kata kunci yang sudah dimasukkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya best first. Pencarian terbaik yang pertama muncul. Yang keempat, pagination. Pagination adalah tampilan atau layout pada portal jurnal yang ada setelah kita mengetikkan query pada kolom search box. Jadi, pagination adalah bagaimana portal jurnal bias menyediakan atau menampilkan lembar atau halaman yang dapat membantu kita melihat dan memilih informasi sesuai kebutuhan. Dalam ProQuest terdapat menu untuk mengubah tampilan pagination, yaitu ingin menampilkan abstrak atau tidak dengan cara klik pada saus abstrak. Yang kelima, Fidget Navigation. Fidget Navigation adalah fasilitas yang digunakan untuk memfilter atau membatasi result dari hasil pencarian berdasarkan aspek yang dipilih. Dalam jurnal ProQuest terdapat source type yang terdiri dari scholarly, journal, books, dan lain-lain. Selain itu, ada yang berdasarkan tanggal publikasi, dan kita juga dapat custom date, rank sesuai dengan kebutuhan. Berikut contoh Fidget Navigation, seperti ini. Yang terakhir, ada Actionable Result. Actionable Result adalah kegiatan pengguna informasi dalam menggunakan jurnal tersebut. Actionable Result didasari atas kemauan pengguna dalam mendapatkan informasi. Berikut fitur yang mendukung dari ProQuest, yaitu penggunaan voice dan teks. Pengguna bisa memilih ingin mendengarkan informasi tersebut atau membacanya. Atau bahkan pengguna ingin mendownload jurnal tersebut juga bisa dikatakan Actionable Result. Ini seperti ini contohnya. Nah, bisa cara dengan mendownload ya. Seperti ini. Lanjut, fitur Advanced Search. Pada ProQuest digunakan untuk membatasi pencarian kata kunci agar lebih detail dan spesifik. Dari menu utama yaitu Basic Search, kita dapat langsung mengeklik Advanced Search. Nah, selanjutnya pada bagian Advanced Search, masukkan kata kunci yang sudah kita formulasikan. Hasil dari kata kunci utama yaitu information dan literasi akan dipersempit jika digabungkan dan menggunakan tanda petik, yaitu information literasi. Sementara kata kunci tambahan dapat kita letakkan di kolom bawahnya dan add row untuk menambah baris sesuai kata kunci yang kita gunakan. Untuk melakukan pencarian dengan lebih detail lagi, kita dapat menggunakan fasilitas AND agar masing-masing dari kata kunci dapat terpanggil semua. OR, salah satu dari kata kunci yang ada dapat terpanggil. Sedangkan NOT, jika ingin mengecualikan kata kunci yang tidak terpanggil. Nah, selanjutnya, setelah memilih rumus boolean yang akan kita gunakan, kita bisa memilih ingin di mana kata kunci itu dicari, yaitu bisa pada judul, yaitu dokumen title, seperti
seperti ini. Ini pada publication date ini. Kita juga dapat memilih tahun terbit informasi yang kita butuhkan. Untuk limit itu, kita batasi dengan men-checklist full text. Jika preferred, maka informasi yang terpanggil yang sudah melewati proses editorial resmi dengan melibatkan ulasan dan persetujuan oleh rekan pengarang. Seperti ini contohnya ya. Nah, pada advanced search, kita dapat melihat persamaan yang mendekati kata kunci dengan thesaurus dan search tips untuk mengetahui kit pencarian seperti ini. Misal, kita akan memilih search tipnya blogs, books, sedangkan tipenya, dokumen tipenya artikel, language-nya Inggris. Nah, seperti ini ya. Lanjut. Lalu, hasil pencarian informasi bisa dipersempit lagi dengan mengisi advisor, yaitu nama pembimbing, autor dengan nama pengarang, university atau institusi, index frame, yaitu kata kunci, subjek heading, serta memilih jenis sumber, naskah, dokumen, dan bahasa yang akan kita butuhkan. Klik search untuk memulai pencarian. Nih, seperti ini. And student, I draw, I search, I draw, skill, I draw, library. Jangan lupa ininya diganti. Klik search untuk memulai pencarian. Nih. Nah, jika sudah menampilkan pencarian informasi yang kita butuhkan, klik salah satu untuk membuka dan membacanya. Nih. Setelah itu, gunakan cheat untuk mengetahui citasi yang akan kita cantumkan pada daftar pustaka. Klik. Kemudian tekan copy untuk menyalin ke lembar kerja kita. Lalu bisa mengklik email ini untuk mengirim melalui email dan tekan print jika ingin langsung mencetak informasi, atau bisa dengan download PDF dan OK untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan. Nah, seperti ini ya. Langkah penelusuran informasi selanjutnya yaitu browse. Browse dilakukan saat kita masih meraba-raba kebutuhan informasi kita. Selain itu, kita juga tidak mempunyai kata kunci. Kita hanya tahu bidang keilmuan apa yang ingin kita cari. Misalnya, kita akan membuat sebuah tulisan yang berkaitan dengan perpustakaan. Tetapi kita belum tahu akan membahas apa saja pada tulisan tersebut. Maka kita gunakan teknik penelusuran browse. Untuk menggunakan fitur browse pada portal jurnal ProQuest, klik pada menu bagian atas yang terdapat tulisan browse seperti ini ya. Selanjutnya akan muncul tampilan browse tip, browse topic. Nah, selanjutnya kita pilih topic with. Klik lagi topic path. Lalu masukkan topik library sense, library. Lalu kita search. Terus klik view documents. Akan muncul banyak sekali hasil pencarian yang berhubungan dengan library. Seperti ini ya.
Recall dan precision bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan suatu sistem temu balik informasi. Melalui portal jurnal ProQuest dilakukan pengamatan terhadap recall dan precision. Melewati langkah-langkah yang sudah diterangkan tersebut menunjukkan apakah kata kunci yang dimasukkan cocok atau tidak. Saat user menggunakan fitur basis search dengan memasukkan kata kunci utama yang pertama, information literacy, dan kata kunci kedua, student. Metadata dimunculkan oleh sistem temu balik ProQuest atau recall, namun tidak cocok dengan kebutuhan yang dicari oleh user. Ketidakcocokan metadata yang dibutuhkan ini menunjukkan tidak ada ketetapan precision antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan tersebut. Kemudian, user menggunakan fitur advanced search dengan boolean operators and keyword dimasukkan dengan menambahkan kata kunci utama yang pertama information literacy, kata kunci utama kedua student, dan kata kunci tambahan research. Kata kunci tambahan kedua skill, kata kunci tambahan ketiga library. Ketika kata kunci tersebut dicocokkan oleh metadata sistem recall dan memunculkan semua kebutuhan informasi yang cocok dan relevan untuk kebutuhan informasi user, maka menunjukkan ketetapan precision antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan tersebut. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa portal tersebut sudah mendukung sebagai referensi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Portal jurnal tersebut bisa digunakan untuk melakukan search dan browse informasi tersebut. Oke, ini saja penjelasan informasi yang dapat saya berikan. Amazing! Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.